Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasi ilal imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih fidaraini amin. Qol wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah, dan tidaklah seorang itu mati kecuali atas dengan izin Allah, biqadaihi menurut ketentuannya. Kitaban itu kitab yang tertulis. Masdarun, masdar dari kataba. Ai kataballahu zalika, artinya Allah telah menulis hal itu. Muajjala, muakotan, tertentu. Ya, sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan. Ya. Muakotan sudah ditentukan. La yataqaddamu wa la yata'akharu, tidak maju dan tidak mundur. Falima in hazamtum, kenapa kalian itu merasa kalah. Wal hazimah, dan kekalahan itu la tadfa'ul mauta, tidak menolak kepada kematian. Wasabatu layatul hayah, dan keteguhan kemenangan, kembali ke dari al-hazimah, tidak memotong kehidupan. Wa may yurid, dan siapa yang menginginkan, bi ilmihi, dengan pengetahuannya, sawabad dunya, balasan dunia, ajaza'uhu minha, atau balasan darinya, nu'tihi minha, nah niscaya aku akan memberikan minha darinya. Ma qasamalahu wala qatalahu, dan tidak dikurangin, dibagi, dan tidak dilebihkan. Lahu, baginya, fil akhirah, di akhirat. Wa may yurid sawabal akhirati, dan barang siapa yang menginginkan ganjaran di akhirat, nu'tihi minha, aku akan memberikannya juga darinya. Ai min sawabiha, dari pahalanya. Wasana jadi syakirin, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa ka'ayim, artinya berapa banyak, min nabiyyin, dari nabi, kutila, di sini dibaca kutila, wa fi qiraatin qatala, dan dari qiraat yang lain qatala, wal fa'ilu dhamiruhu, dan fa'ilnya dhamirnya. Kalau nggak salah kalau di kita ini qatala ya. Qatala ma'hu ribbiyuna katsir. Dalam mushaf yang di Indonesia bacanya itu qatala, tapi di sini ditulis kutila. Iya, kutila, terbunuh. Ya. Ma'ahu, bersertanya, khobar mubtada, khobar dari mubtadanya. Ribiyuna kasir, jam'un kasirun, pengikut yang banyak. Fama wahanu, dan tidaklah mereka itu merasa sedih, lima asobahum, dari apa-apa yang menimpa mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Minal jarohi, dari luka, waqotli ambiyaihi, dan terbunuhnya nabi-nabi mereka, waqoti ambiyaihim, dan terbunuhnya para nabi mereka, wa ashabihim, dan sahabat-sahabat mereka, wa ma'dha'ufu, dan mereka tidak merasa lemah, anil jihadi, untuk berjihad,
wa mastakanu, dan mereka tidak merasa down, khada'u li adwihim, kepada musuh mereka, kama fa'altum, sebagaimana kalian terjadi pada kali ini, kutila kila kok hina kila kotlan nabi, sebagaimana dikatakan tentang terbunuhnya nabi. Wallahu, dan Allah yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang sabar, alal balai, sabar terhadap cobaan, ayusibuhum, atau Allah akan memberikan pahala atas mereka. Wa makana qaulahum, dan tidaklah perkataan mereka inda qatlin nabihim, ketika terbunuhnya nabi-nabi mereka, ma'asya sabatihim, sertai keteguhan, wasobrihim, dan kesabarannya, illa, kecuali anqalu, mereka itu berkata atau berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, wa israfana, tajawazana al-had, ke melampaui batasan kami, ya, fi amrina, dalam urusan kami, izanan, ya, bi an ma asobahum lisu'i fi'lihim, ya. Izan itu sesuatu yang hina, bi an ma asobahum lisu'i fi'lihim, atas apa-apa yang menimpa mereka karena kejelekan kerjaan mereka, wahadman di anfusihim, dan ke keterpurukan atas diri mereka, wasabit akdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami, ya, langkah-langkah kami, bil kuwati, dengan kekuatan, alal jihadi, atas jihad, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang kafir. Fa'atahumullahu sawabadunya, maka Allah memberikan kepada mereka balasan di dunia, ya, ganjaran di dunia, dengan apa? An-nasr wal ghanimah, dengan pertolongan dan ghanimah, wa husna sawabil akhirah, dan sebaik-baik ganjaran di akhirat, ai al jannah, yaitu surga, wa husnat tafadzul fauqul istihqaq, dan sebaik-baik keutamaan di atas kepemilikan. Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu saja barangkali, ya, supaya ya tidak terlalu panjang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita tafsir Jalalain. Ini surahnya surah Ali Imran, ayatnya ayat 145 sampai 148, ya. 4 ayat, ya, ini masih berkaitan dengan perang Uhud, ya, perang Uhud. Jadi ini ayat-ayat ini adalah, ya, penghibur dan penguat, ya, penghibur dan penguat terhadap, untuk menguatkan kondisi kejiwaan, ya, kondisi psikologis setelah kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud, ya. Jadi ungkapan-ungkapannya di sini adalah, wa maka nali nafsin antamuta illa biiznillahi kitabam muajjalah, bahwa manusia itu mati itu karena memang sudah ditentukan, ya, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kitabam muajjalah, waktunya itu udah ditentukan, gitu. Kalau yang mati ya pada gugur pada ketika perang Uhud, emang itu waktunya emang
wafatnya di situ, gugur syahidnya di situ. Gitu. Uh, ya kalau yang nggak gugur ya mereka memang belum waktunya. Ya, artinya nggak usah terlalu bersedih lah gitu ya. Meratap, iya jangan terlalu down banget, emang udah ketentuannya. Karena apa? Kalau ukuran sudah masalah mati gitu kan, itu tidaklah di sini disebutkan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya seperti ini ya, Khalid bin Walid, beliau itu ingin mati di medan perang. Selama kehidupannya beliau itu selalu terlibat dalam pertempuran, peperangan ya. Peperangan-peperangan besar itu beliau yang memimpinnya sampai penaklukan Persia. Beliau tetap terlibat walaupun tidak pada posisi sebagai panglima perang. Padahal beliau itu pengen banget mati syahid di medan perang, tapi nggak mati-mati. Apa namanya, nggak mati-mati, matinya meninggalnya tidak dalam peperangan, meninggalnya di kasur, sakit ya, udah tua sakit kemudian meninggal. Jadi kalau masalah mati ya nggak bisa nggak bisa nego. Artinya urusan mati, kalau urusan mati takut banget juga jangan, berani banget juga jangan. Toh ya kalau emang belum waktunya, biar katanya apa namanya untuk ukuran kita itu bakalan mati, tapi kalau emang Allah belum tentukan mati ya belum mati. Baliknya kalau kata kita mah nggak jauh dari mati kan gitu, jatuhnya ya baik itu matinya dalam peperangan, apa namanya kecelakaan dan sebagainya atau sakit. Ya kadang-kadang kan ada ya bapak sama anak gitu kan, bapaknya udah lama banget sakit gitu kan. Kalau kekurangan kita ini tua mah udah iya, sakitnya parah gua. Wah kayak mah ini mah sama mati mah deket banget ini. Iya nggak lama apa lagi. Nggak lama kemudian anaknya kagak pakai sakit mati kan gitu. Yang ngurusin biasanya. Jadi ada kejadian nyata seperti itu ya. Iya akhirnya bukan walaupun yang namanya mati pada akhirnya juga bapaknya juga meninggal kan gitu ya. Itu jadi di sini disebutkan bahwa apa namanya wa maka nali nafsin antamuta illa biiznillahi kitabam muajjala gitu. Bahwa kematian itu udah ditentukan kan gitu. Ya kayak orang-orang pada demo kan begitu. Kalau yang penakut mah kan, wah ngapain lu demo katanya? Ntar lu dipentungin polisi mati. Ya dibilang gini, kalau mau mati mah gak usah ikut demo dipentung polisi gitu kan. Kalau mau mati dikasih di apa namanya di kasur di tempat tidur juga mati kan begitu. Ya. Jadi bagi orang-orang yang apa namanya percaya dan kuat keinginannya, keyakinannya itu nggak takut sama yang gitu-gituan. Gitu. Kalau kata Purbaya hidup ini cuma sekali mati itu makanya dia nggak takut gitu kan, nggak takut menghadapi ancaman-ancaman gitu ya. Mudah-mudahan dia benar gitu, benar apa adanya, benar untuk ngebela rakyat, amin ya rabbal alamin. Ya ya kita mah husnuzon aja, kebangetan apa namanya nggak percaya juga ya bukan urusan kita. Ya kita makan rakyat berharapnya lewat beliau ini benar ngurus benar negara ya selebihnya wallahu alam. Artinya Menteri Keuangan, Menteri Keuangan yang lagi, hah? Habis pada dapat duit. Iya. Bukan BLT. BLT, ya. Ya artinya gitu. Atau misalnya kayak model dokter Tifa ditakut-takutin begini katanya, nanti begini, ya nggak jadi masalah gitu kan. Kalau orang mau mati, kalau mau dipenjara, kan itu semuanya sebenarnya udah
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mental-mental baja, mental-mental pejuang itu nggak bisa dilemahkan oleh perang urat saraf kayak begitu, pernah ditakut-takutin kayak begitunya. Ini juga dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di sini dikatakan bahwa masalah mati itu mah udah dari sononya kan gitu ya. Kita bang muajalah. Dan ini dalam ayat ini juga ayat-ayat yang kita bacakan tafsirnya tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan. Kenapa nih? Maaf ada gangguan ini. Kenapa nih? Online-nya. Iya error. Sinyalnya bagus. Bayar mulu. Bayar murah. Mahal. Ya, jadi sambil jalan aja. Di ayat ini Allah juga mengambil perumpamaan bahwa yang menimpa orang-orang mukmin, orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad dalam perang Uhud itu sebenarnya sudah dialami juga oleh umat-umat sebelumnya yang ketika itu umat-umat sebelumnya dalam menegakkan kebenaran, berperang melawan musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah itu tidak selalu mengalami kemenangan. Ada juga mengalami kekalahan, tapi kekalahan itu tidak membuat mereka itu jadi down, tetap aja mereka semangat untuk membela kebenaran. Ya kalau kisahnya kisah Nabi Daud dengan Jalut yang juga ya. Jalut ya? Iya, Jalut itu kan bagaimana pasukan Daud itu ya diremehkan oleh Jalut. Mereka itu kekuatan tempurnya luar biasa, pasukannya banyak, kemudian juga buat dari fisik mereka itu lebih gede-gede gitu. Tapi pasukan Nabi Daud ini tetap berperang dan dengan keberanian serta dengan izin Allah bisa mengalahkan Jalut yang perkasa. Maka ada di situ waka'ayim kam min fa'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan billah. Berapa banyak itu sebuah kaum ya yang kecil bisa mengalah sedikit ya, bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga terjadi pada umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di mana dalam kondisi dalam perang Badar dan perang-perang lainnya umat Islam ini memperoleh kemenangan ketika yang menjadi dasar itu adalah yang akidah dan aturan mainnya itu dipatuhi gitu ya. Nah, tapi ketika satu saja itu tidak dipatuhi ya, maka kondisinya terjadi pada perang Uhud. Kalau dalam masalah keyakinan, keimanan mungkin ya, yang ikut sampai akhir dalam perang Uhud itu semuanya orang yang sudah terseleksi secara keimanan. Kenapa? Karena 300 orang yang imannya setengah-setengah itu sudah dibawa lari disersi oleh Abdullah bin Salul ya. Itu udah sebenarnya sudah masalah keimanan nggak jadi masalah, cuma memang waktu itu ada prosedur yang tidak dipatuhi, tidak peraturan, ada komando dari komandan tertinggi yang tidak dipatuhi, akhirnya terjadilah kekalahan. Ya begitu juga dengan kondisi umat Islam sekarang. Ya kita memang yakin dan sebagainya, tapi karena jamaah kita ini enggak solid gitu ya, terpecah belah, si anu ngaku bener, si yang anu disalahin, udah aja berantem, akhirnya apa?
kondisi kita lemah, kita sehingga bisa dicerai-beraikan oleh musuh-musuh Islam. Ya, oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita ini ibarat buih di lautan, banyak, gede gitu kan, tapi gak ada kekuatannya. Dikasih proyek tambang, udah lewat. Akhirnya paling pada main tarik tambang gitu. Yang namanya tarik tambang, ya kan? Hah? Belum kayak namanya tarik panah itu main kuat-kuatan kayak begitu, akhirnya kan tangannya pada locoh kan begitu. Ya gitu ya. Itulah musuh-musuh Islam itu mencoba memecah belah kekuatan Islam itu dengan berbagai cara, ya dengan harta, dengan jabatan dan sebagainya. Ya, jabatan dan harta ini yang menyebabkan umat Islam ini tidak berdaya menghadapi musuh-musuh Islam. Saya kira itu yang bisa kita kaji pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Selama perang Islam itu pernah kalah nggak selain itu? Ya kalau yang jelas banget yang diceritakan ya, mungkin ada ya kan sebenarnya perang-perang dalam Islam itu banyak ya, banyak ya. Yang Sama zaman Rasulullah lah, sama zaman Rasulullah. Selama zaman Rasulullah hanya Uhud doang ya. Uhud doang. Benar, ya. Nah, dalam perang-perang selanjutnya umat Islam itu selalu mengalami kemenangan. Ya, maksudnya pernah kalah nggak selama perjuangan Islam? Hanya di Uhud saja. Uhud saja. Nah, ya. Itu terjadi karena perintah Rasul tidak ditaati. Selebihnya alhamdulillah mengalami. Zaman Umar, zaman Sufyan tuh pernah kalah juga. Pernah kalah kali itu. Misalnya dalam apa tuh zaman Umar? Ya masalah perimbangan kekuatan. Misalnya perang Yarmuk ya. Yarmuk itu perang yang dilakukan pada masa pemerintah itu udah itu Umar itu zamannya perang Yarmuk. Itu kalau tidak salah udah Abu Bakar ya. Abu Bakar. Kalau tidak salah ya, karena kan ekspedisi pertama itu Usamah ya. Usama bin Zaid itu melanjutkan ekspedisi yang tertunda ketika Rasulullah SAW wafat, kan ditarik lagi, kirim lagi setelah kondisi. Oh maaf, betul Umar ya, Umar. Karena pada waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu lebih kepada mengkonsolidasikan kekuatan Islam melawan para murtadin, nabi-nabi palsu. Ya Musailama Al-Kadzab dan sebagainya ya. Itu pekerjaan PR yang berat bagi Sayyidina Abu Bakar. Nah, Yarmuk itu terjadi pada Sayyidina Umar. Pada waktu Sayyidina Umar itu draw sebenarnya ya. Karena apa? Dikatakan menangnya tidak menang, tapi itu memberi secara psikologis sebenarnya umat Islam menang. Tapi secara material nggak menang. Kenapa? Perimbangan kekuatannya sangat tidak seimbang. Tentara muslimin 3.000, tentara Romawi 200.000. Itu yang perang itu ya? Yarmuk ya? Ya Yarmuk itu belum dikatakan menang waktu itu. Tapi kalah pun tidak. Tapi secara mental menang. Kenapa? Orang Romawi itu kaget. Ini manusia apa bukan? Kenapa? Karena kan para tentara muslim ini melewati padang pasir yang panas gitu, tapi sanggup melewatinya dan bisa sampai dengan kekuatan cuma 3.000, mampu membuat perlawanan yang cukup berarti. Itu perang Yarmuk ya? Yarmuk. Bukan perang Mu'tah. Ya pokoknya Yarmuk. Nanti perang Mu'tah ada lagi ya. Mu'tah ya, perang Mu'tah. Ya, jadi di perang Yarmuk itu ya itu draw ya. Dan perang selanjutnya banyak ya yang dimana kadang pasukan muslim kalah, kadang menang. Ya seringnya tuh menang. Menang itu apa? Ya akhirnya kan Islam itu bisa menyebar dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, sampai Iran, kemudian dunia semua ya. Itu sampai pemerintahan Sayyidina Umar itu sudah sampai Maroko, kemudian di sebelah timurnya itu Iran. Maroko ya, bukan Maroko ya. Ya mohon maaf nih Bapak Ibu kalau ada gangguan ini, saya
Eh, Tunisia, Itu Maroko. Tunisia itu oh ini nih ya, maaf ya. diwajibkan suami menikah 4 istri. Ya. Kalau Kang Dauri mau pindah dulu dapat 4 istri. Di mana? Tunisia. Ya, saya kira itu yang kita bisa kaji pagi ini. Ada tambahan keterangan barangkali? Kalau tidak ada, kita cukupkan karena ada gangguan audio ya tadi ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya. Tunisia itu negaranya paling kaya. Yang tinggi-tinggi, Mas Ari. Oke.